Mafia tanah ini kan mereka ini bukan satu individu, berkelompok. Jadi ada yang tukang buatkan SPH-nya, ada yang buatkan surat lamanya, pakai mesin tik lama, ada juga nanti di dalam BPN itu ada gengnya lagi, ada oknum-oknumnya, ada tikus-tikusnya. Ya, jadi mereka ini memang bekerja sama. Inilah dikatakan mafia tanah. Ya. Nah, kesulitan kita di bidang hukum sekarang ini, begitu saat muncul, tiba-tiba muncul sertifikat, yang saya bisa bilang ini sertifikat asli, tapi abal-abal. Tiba-tiba nanti itu bisa keluar sertifikat baru di atas tanah tersebut. Yang hebatnya lagi, sertifikat ini tumpang tindih, tidak seluas yang ada. Masalah besar dalam pertanahan di Dago sudah ada sejak lama, sekitar 40 tahun lalu. Tanda-tandanya sudah terlihat sejak tahun 1980-an. Permasalahan dimulai dengan disalahgunakannya surat dari BPN ke Gubernur Jawa Barat, Memorial Lurah Dago oleh jaringan mafia tanah. Jaringan mafia tanah ini melibatkan oknum tokoh masyarakat, oknum tokoh agama, oknum aparatur, dan oligarki semacam Iwan Surjadi PT Batu Nunggal dan juga Jo Budi Hartanto PT Dago Intigraha. Awalnya Asep Makmun adalah anak pekerja atau anemer bernama Ahya, dan Didi Koswara adalah menantu Ahya. Kemudian bersama dengan kaki tangannya jaringan ini mulai mengintimidasi penduduk asli, merusak riwayat sejarah penduduk asli dan juga riwayat tanah. Lalu, tanah adat dan garapan mulai diserobot. Dimulai dengan penyerobotan lahan, keluarga besar Nawisan bernama Tommy dan jalan warga sehingga muncul SHM Andidi Koswara seluas 80 meter. Lalu penyerobotan tanah Pak Bagio yang dipinjam Pak Slamet atau Pak Karto untuk masjid dan penyerobotan tanah adat dan garapan sekitarnya termasuk garapan Muhammad B. Yaman Cirapuhano 17. Sehingga muncul SHM atas nama Didi Koswara seluas 270 meter dan Ismail Tanjung. Ketika itu, Ketua RDW Soldua Dago Elos seluas 88 meter dan juga seolah memberi wakaf pada Masjid Al-Hikmah RT Udu Erayos 1, Kampung Cirapuhan seluas sekitar 100 meter. Setelah dibuatkan ajab oleh Meli Nathaniel, namun sertifikat hak milik muncul atas penjualnya yaitu atas nama Didi Koswara dan Ismail Tanjung, padahal pembelinya Iwan Surjadi. Tanah di sekitar Terminal Dago dan sekitar kantor pos juga fasilitas umum dialihkan secara sembunyi-sembunyi lalu dibuatkan PBB atas nama Didi Koswara seluas 15.000 meter. Hal ini melanggar kesepakatan warga Dago Elos tahun 1997 dan juga kesepakatan warga Dago Elos dan warga Cirapuhan tahun 1999. Luas garapan Asep Makmun 280 meter, jadi 100 meter. Dan Didi Koswara dari 14 RB dibagi 8 orang menjadi Lifty Snalvu. Padahal Asep Makmun dan Didi Koswara juga telah mengoper, alihkan dan mewariskan garapannya. Dan selanjutnya setelah sidang berlangsung data PBB itu terhapus dan menurut petugas PBB berubah jadi atas nama Dedi M. Saad. Dan sebelum itu Bu Raminten sepihak dengan tergugat telah bersiap lebih dulu. Silakan periksa berkas-berkas dan juga berkas putusan pengadilan untuk memahami lebih lanjut. Apakah ini kolusi gugatan Mueller atau gugatan Mueller yang masuk akal? Ini adalah kolusi gugatan Mueller, bukan gugatan Mueller, tapi kolusi Mueller dengan tergugat. Kasus tanah yang melibatkan bos mafia telah menggemparkan.
Tanah Pak Bagio 400 hingga 700 meter dipinjam fasilitas umum masjid, namun kemudian dibeli luas jadi 700 meter. Ada apa bos Batu Nunggal beli tanah bekas TPA? Penyerobotan jadi hadiah 80 meter lalu 270 meter di Koswara untuk Ketua RW Sentul 2, Dago Elos Ismail Tanjung 8% maupun 8M, bonus balik layar tergugat dan pendataan tergugat Ketua RW Sentul 2 Dago Elos Asep Makmun sebagai pembela Isidentil, Ketua RW Sentul 1 Cirapuhan Apud Sukendar dan oknum aparatur. Rupanya target 100 miliar hingga 1 triliun hingga tanah puluhan meter. Keluarga besar Pamen Pati TNI dan Polri diserobot dan dilaporkan polisi tahun 2012. Sejak tahun 2007 sudah diberi tanda batas pohon alpukat dan sirsak, Pai. Bos mafia tanah Iwan Surjadi kebal hukum pada dana bansos tahun 2014. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus sekarang merugikan warga kampung Cirapuhan dan negara 100 miliar hingga 1 triliun. Mafia tanah saling gugat Dago, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Tonton film Keluarga Muller durasi 4 jam 40 pm. Kisah ini terjadi di kampung Cirapuhan pada tahun 2008. Bob Nainggolan, seorang pengacara, mengirim surat panggilan atas nama Iwan Surjadi. Bos Batu Nunggal mengaku berhak tanah seluas sekitar 100 meter. Setahun sebelumnya, warga menanam pohon alpukat, nangka, dan lainnya sebagai tanda batas tanah Pak Bagio seluas sekitar 700 meter. Adapun barat dan timurnya adalah tanah warga. Notaris Meli Nathaniel membuat akta jual beli AJB dengan penjual Ismail Tanjung dan Didi Koswara. Asep Makmun menjadi penunjuk batas. Setelahnya sertifikat terbit atas nama penjual. Ini gratifikasi, AC. Kemudian hari, Iwan Surjadi ternyata hanya seorang mafia tanah saling gugat. Ia memberi hadiah untuk oknum aparatur, juga Didi Koswara, Ismail Tanjung, Asep Makmun dan rekan sebagai pendata calon tergugat dan tergugat. Sertifikat tanah atas nama penjual muncul setelah AJB dibuat. Kesaksian dari Pak Ada, Paman Asep Makmun, Pak Unus, dan Pak Slamet juga mendukung hal ini. Menunjukkan Asep Makmun, Apud Sukendar, dan jaringan mafia telah berdusta. Lalu memberi peran Didi Koswara seolah tokoh tuan tanah pribumi sebagai tergugat. Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana di nih Ramana Asep Makmun mohon teras lanceuk gitu di tadinya baheula teras di gitu diuwihkeun deui ka ieu teu ke urang diri. we garapan mah di dinya aya mohon teu diuwihkeun maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu nya dicuel we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu mohon ke kemari teh si dieu ku ieu dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui itu atas nama pembelinya itu Iwan Surjadi, penjualnya Ismail Tanjung. Sertifikatnya harusnya atas nama siapa? Ismail kalau penjual. Pembeli kan? Kalau jadi Nah, kalau pindah tangan ke pembeli berarti jadi Iwan Surjadi ya harusnya ya. Iya. Tapi ini kenyataannya setelah dibuatin AJB itu udah dikasih hadiah berarti. Ini kan atas nama ini kan penjualnya, pembelinya Iwan Surjadi. Pada tahun Member 2 2008 dan 2012, terjadi beberapa kasus penyerobotan lahan. Kasus ini melibatkan banyak pihak dan sertifikat tanah yang dipertanyakan keabsahannya. Bukti penyerobotan lahan melibatkan nama-nama seperti Iwan Surjadi, Didi Koswara, dan Ismail Tanjung. Juga Asep Makmun, Apus de Sukendar. Bukti peta sertifikat atas nama Rosid dan Triono berasal dari Rahman Hadi Saputra, keluarga Ewong binti Nawisan. Ada juga sertifikat atas nama Diman Adikarta bin Neh Emeh dan Eti serta Acik dari keluarga Neh Eyong. Kesaksian dari Pak Ada alias Suhanda, pamannya Asep Makmun, dan Didi Koswara menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah adat, tapi tilas galian pasir artinya aigendom. Pak Slamet juga menyatakan bahwa Ahya, Didi Koswara, dan Asep Makmun
adalah pendatang dan tidak punya tanah adat. EJB dibuat oleh notaris Melly Nathaniel, namun sertifikatnya atas nama penjual, bukan pembeli. Diduga kuat, Iwan Surjadi adalah oligarki mafia, tanah saling gugat tahun 2016. Maka, sertifikat atas nama Didi Koswara dan Ismail Tanjung, atau Iwan Surjadi seluas 8,6,8 meter dan 270 meter tidak sah. Wakaf masjid seluas sekitar 100 meter perlu ditinjau. Dan dukungan Ustadz Diki Sulaiman Sarjana Pendidikan perlu diperiksa. Oknum tokoh masyarakat, oknum aparatur diduga kuat mendukung gratifikasi. Yat. Ponti. Polemik sengketa tanah di Dago antara gugatan dan kolusi saling gugat. Asep Makmun menggambarkan bahwa Mueller tiba-tiba menggugat warga Dago. Apakah ini masuk akal? Dalam sidang, Asep menjelaskan keterkejutannya sebagai rakyat kecil yang seperti tak pernah berurusan dengan hukum perihal tanah. Padahal riwayat Asep Makmun bersama Iwan Surjadi dan pengacaranya menyerobot lahan penduduk asli, lalu kerap bawa-bawa LSM untuk menuntut ganti rugi ke damage, padahal bukan garapannya, dan juga garapan keluarganya sudah dioperalihkan. Mau dia minta ganti rugi lagi, dan bagaimana bisa orang demikian tahun 2012 lapor ke polisi dan banyak catatan kasus pertanahan lainnya. Lalu apakah masuk logika Mueller tiba-tiba menjadikan Asep Makmun dan rekannya sebagai tergugat utama nomor 1 sampai tergugat nomor 4? Bagaimana cara Mueller menggugat? Bagaimana mungkin Mueller memiliki data detail tentang tergugat tanpa berkolusi dengan oknum tergugat? Misalnya, tergugat keluarga Udin Sudinta dan anaknya, Cepi. Pertanyaannya, bagaimana Mueller bisa mendapatkan informasi secara detail tergugat keluarga Udin Sudinta, yaitu tergugat nomor 69, nomor 99, nomor 232, nomor 233, dan nomor 31. Mueller tampaknya mempersiapkan gugatan dengan matang bersama oknum, tergugat yang notabene Ketua RW 02 Dago Elos. Sementara itu, Apud Sukendar tiba-tiba diangkat oleh Lurah Sebgai Ketua RW 1 Kampung Cirapuhan ketika masa pendataan, padahal Apud Sukendar bukan calon Ketua RW 1 Kampung Cirapuhan. Lalu bagaimana mungkin pendatang bernama Didi Koswara dari Subang diberi peranan seolah tuan tanah penduduk asli dengan lebih dulu diberi hadiah dan legalitas penyerobotan lahan oleh Iwan Surjadi PT Batu Nunggal Indah dan oknum aparatur negara. Mueller menargetkan tergugat utama yang sudah diberi peran untuk siap menghadapi. Dibantu dengan warga yang tidak tahu riwayat tanah dan riwayat penduduk asli. Mereka hanya ikut serta tanpa pemahaman mendalam dan sebagiannya hanya kaki tangan mafia tanah. Adapun mereka yang paham riwayat tanah dan riwayat penduduk asli tidak digugat, kecuali yang terlibat dalam jaringan mafia tanah Dago. Sementara itu, Buraminten sudah siap lebih dulu. Pertanyaannya, apakah gugatan Mueller atau kolusi saling gugat yang lebih masuk akal? Lalu bagaimana dengan aksi Asep Makmun sejak sekitar 40 tahun ini? Tolong gunakan logika Anda baik-baik. Ini gugatan Mueller atau kolusi Mueller dengan jaringan para tergugat ini. Ini adalah kolusi saling gugat Mueller. Bukan gugatan Mueller, tapi kolusi Mueller saling gugat. Pihak Mueller dan Raminten Dago Elos bersengketa, tapi kenapa warga kampung Cirapuhan jadi taruhan? Oknum-oknum telah disuap, sementara itu media pun telah dibelinya. Baik penggugat menang atau kalah,
warga kasus-kasus Tanah Dago bisa diibaratkan bandar judi online. Coba gunakan logika. Pada tahun 1997, luas tanah garapan warga Dago Elos hanya sekitar 0.940 meter persegi. Silakan periksa peta BPN tahun 2000 bahwa objek warga Dago Elos ada di belakang terminal, bukan di samping. Namun, tuntutan tanah oleh Muller mencapai 60.000 meter persegi. Situasi ini mirip dengan judi online. Kalau Muller menang dapat tanah 63.000 meter. Sementara kalau oknum warga Dago Elos menang dapat puluhan ribu meter. Padahal tahun 1997 hanya 540 meter. Jadi siapapun yang menang, pihak yang mengatur tetap mendapatkan keuntungan besar melebihi modal yang dipertaruhkan. Jika Muller menang, dia mendapatkan 63.000 meter persegi. Silakan periksa berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung. Jika oknum tergugat menang, mereka mendapatkan puluhan ribu meter persegi. Padahal kan tahun 1997, luas tanah hanya 540 meter. Jadi intinya bandarnya yang menang. Dan ini membuktikan ada bandar di sengketa Tanah Dago. Coba gunakan logika Anda. Ini sistem hukum tidak adil dan berpihak pada oligarki, oknum aparatur, oknum tokoh masyarakat, dan oknum tokoh agama yang terlibat jaringan mafia tanah. Kasus Tanah Dago menggambarkan bagaimana sistem bisa dimanipulasi seperti bandar judi online. Seperti bandar judi, siapapun yang menang, pihak tertentu tetap untung. Jadi selama wacananya gugatan Muller, siapapun yang menang, maka bandar masih saja untung. Sekali lagi, kami Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan mengingatkan bahwa kasus Tanah Dago adalah kolusi Muller dengan oknum tergugat. Jadi bukan gugatan Muller, tapi kolusi saling gugat. Kalau gugatan Muller, maka warga Kampung Cirapuhan dan negara dirugikan. Kolusi saling gugat Muller bukan gugatan Muller, tapi kolusi saling gugat Muller. Silakan periksa dengan seksama berkas putusan pengadilan dan periksa dengan seksama para tergugat. Periksa baik-baik domisili di mana para tergugat. Mereka ada di wilayah selatan, belakang terminal Dago. Sementara wilayah utara terkena juga dampaknya baik, itu Muller menang ataupun tergugat menang. Karena ini adalah kolusi saling gugat, ibaratnya bandar judi. Ingat, eigendom verpanding terluas, yaitu 31742 dan 6867. Ada di Kampung Cirapuhan RW 11, buatkan di Dago Elos. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di belakang Hotel The Match ini terjadi konflik agraria yang telah menipu dunia, yaitu konflik perdata. Perbedaan data luas tanah pada sengketa lahan Dago menjadi pemicu mafia beraksi. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan menjelaskan luas objek tanah memicu kolusi mafia tanah saling gugat. Pertama, Muller bersaudara dan PT Dago Intigraha menggugat tanah seluas 63.000 meter persegi pada 3 eigendom verpanding. Kedua, Bu Raminten mengklaim 69.000 meter persegi pada 4 buah eigendom verpanding. Dengan kesepakatan oknum tergugat warga Dago Elos adalah penggarapnya. Perlu diperiksa berkas kesepakatan warga. Pada tahun 1997,
warga Dago Elos hanya menguasai 5.940 meter persegi. Dan juga pita warga Dago Elos pada berkas BPN sekitar tahun 1997 atau tahun 2000 utamakan kedua poin tersebut. Juga karena terminal Dago dan kantor pos tidak ikut banding. Ini perlu dipahami pada poin masalah ini, bahwa skenario pemenang, yaitu antara bos mafia Muller dan bos mafia Raminten, silahkan periksa berkas pengadilan. Notabene mereka dalam satu jaringan Asep Makmun CS Iwan Surjadi sites. Luas objek seperti terminal Dago, kantor pos, dan fasilitas umum mencakup 1,000 hingga 4,000 meter persegi, dan juga warga kampung Cirapuhan telah menghadapi penyerobotan tanah selama 40 tahun hingga saat ini tahun 2024. Mereka diintimidasi dan dihalangi mengajukan hak pertanahan. Lalu ingat baik-baik Eigendom Verpanding 377 Pemapa 2 dan 697 berlokasi di kampung Cirapuhan Airbayu, Al-1, Dago bukan di Dago Elos, Erbidiu, Slo 2. Perhatikan keterangan dan periksa berkas di pengurus RTRW serta pita BPN tahun-tahun 1997 hingga tahun 2000. Ini adalah pemicu utama penggelapan tanah oleh jaringan mafia, tanah saling gugat, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Mengungkap pihak dalam sengketa lahan Dago Elos Masla. Ini dipicu oknum warga Dago Bandung. Esensi. Dalam sengketa ini ada dua pihak utama. Penggugat adalah Muller bersaudara dan PT Dago Intigraha. Oknum tergugat adalah jaringan Asep Makmun dan Bu Raminten. Kedua pihak mengklaim hak atas tanah dengan menggunakan hak barat Eigendom Verpanding. Intinya, bukan warga Dago atau warga Iwo Cirapuhan Bandung, tapi oknum. Dan ada pihak yang belum muncul adalah oknum aparatur. Dan oligarki juga jaringannya seperti Iwan Surjadi dan Dedi M. Saad I. Simak penjelasan korelasi kasus sebelumnya dalam film dokumenter Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan. Silakan cek blog atau video yang berdurasi agak panjang. Periksa berkas putusan pengadilan tuntutan Muller dengan adanya kesepakatan Bu Raminten. Misalnya, kesepakatan pihak Bu Raminten dengan Asep Makmun ada dalam putusan PN Bandung. Dan berkas lainnya, misalnya PBB 15 harga meter atau sertifikat Didi Koswara. Iwan Surjadi dan berkas warga atau berkas peta BPN. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan sudah mengirim surat ke DPR Pusat seberat 3 kg. Adapun ke Presiden berat berkas 2,7 kg. Esensi dalam sengketa tanah Dago ini adalah satu jaringan mafia tanah dengan modus saling gugat yang melibatkan proksi. Proksinya, ingat, satu jaringan mafia tanah. Adapun kasus tanah makam dengan oknum supir BPN bernama Sahidin beda lagi. Jadi esensi kasus Dago gugatan Muller gak masuk logika. Tapi esensinya kolusi penggugat, tergugat, dan jaringannya. Konflik tanah di Dago Elos hanyalah kolusi saling gugat. Barang buktinya bahwa konflik Dago Elos adalah kolusi mafia. Tanah saling gugat adalah berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 414 PDT G 2016 PN BDG. Ini membuktikan kolusi saling gugat bukan gugatan Muller, tapi kolusi Muller dengan pihak tergugat. Oleh Koordinator Pertanahan berkas kolusi mafia tanah, saling gugat telah dikirim ke DPR dan Presiden juga lembaga lainnya. Ini juga slogan anti-hak barat Eigendome Verpanding oleh oknum tergugat tidak benar karena Bu Raminten juga pakai hak barat. Ikut.
Bu Raminten memberi kuasa Hei Syamsul Maparepa tanggal 1 Juni 2016 sebelum adanya gugatan Muller bersaudara dan PT Dago Intigraha sampai ke tergugat. Adapun pihak ini masuk pengadilan agak telat hanya alibi. Yang jelas Raminten telah siap lebih dulu tanggal 1 Juni 2016. Muller menggugat 3 eigendom verpanding, lucunya hantu, dan makam di Serobot juga wilayahnya oleh Bu Raminten. Jadi Bu Raminten lebih parah mengklaim 4 eigendom verpanding. Disepakati oleh pihak tergugat Asep Makmun CS pihak Dago Elos. Semua tergugat dianggap penggarap Bu Raminten. Ada makam tua yang membuktikan eigendom verpanding 372 dan 6 tidak sah. Pribumi lebih dulu ada dibandingkan pabrik tegel Simongan, yaitu pihak yang diakui pemegang eigendom verpanding oleh pihak tergugat maupun tergugat. Konflik ini menunjukkan kompleksitas sengketa tanah. Penting untuk menyelesaikan dengan adil. Isi Info modus mafia Tanah Dago. Kami adalah koordinator pertanahan Kampung Cirapuhan, Bandung. Tes, nama saya Muhammad Basuki Yaman bin Sutrisno bin Tirto Harjo. Buyut adalah TNI Polri, bernama Matrawi. Modus jaringan mafia Tanah Dago mempunyai pola yang sama. Pertama, mereka mengumpulkan data target di Kampung Cirapuhan. Ini dimulai sejak tahun 1980-an. Kedua, mereka mempersiapkan pembentukan jaringan mafia tanah. Asep Makmun, Iwan Surjadi, dan oknum target lahan atau korban di Kampung Cirapuhan, Nawisan Kurma, dan tanah negara fasilitas umum. Korban-korbannya adalah Tommy Rokaya, Muhammad Basuki Yaman, Pak Bagio, warga pribumi lainnya. Fasilitas umum dan lahan negara juga menjadi korban. Mereka mulai beraksi dari target terkecil untuk mendapatkan target yang besar. Tetap waspada dan lindungi hak tanah Anda. Tahap penyerobotan lahan Dago Bandung dimulai dengan penyerobotan lahan Tommy Rokaya, keluarga besar Nawisan yang menaungi ayah Bapak Asep Makmun. Lahan ini milik keluarga besar Nawisan dan luasnya 80 meter persegi. Sertifikat lahan tersebut diatasnamakan Didi Koswara, adik ipar Asep Makmun sebagai oknum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat dan menjadikan Didi Koswara sebagai tokoh pribumi tuan tanah. Bukti bahwa lahan tersebut milik Tommy adalah AJB antara Tommy dan M. Wikarta tahun 1996. Tommy adalah anggota keluarga besar Nawisan yang memperkerjakan Ahya, bapak dari Asep Makmun. Alamat lahan tersebut adalah Cirapuhan, RT 07 RW 1 Dagono, Oi, 33, Kota Bandung. Kasus ini mendukung skenario mafia tanah yang saling menggugat, seperti Muller melawan Dago Elos tahun 2016. Penyerobotan lahan ini berlanjut dengan penyerobotan lahan garapan pribumi yang disebut eigendom verpanding. Modus mafia Tanah Dago EP3 target penyerobotan lahan yang lebih besar, ani teknik atau modus. Mereka menggunakan intimidasi untuk menghalangi warga pribumi. Warga ditakut-takuti dan diancam penjara oleh kaki tangan mafia tanah. Sejak tahun 1980-an, area garapan pribumi diserobot mafia tanah. Lahan ini juga diklaim oleh eigendom verpanding pabrik tegel Simongan. Padahal keluarga besar Nawisan sudah ada sebelum pabrik itu berdiri. Apos, modus mafia tanah juga melakukan kolusi dengan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Buktinya luas lahan jaringan Asep Makmun, dan keluarganya lebih besar daripada milik pribumi. Episode 4 dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap penipuan data tanah, Yomei Shimasis.
Asep Makmun dan keluarganya memberikan keterangan yang berbeda dengan warga dan bukti lapangan. Keterangan Asep Makmun di pemerintah juga berbeda dengan di warga. Di pengadilan, Asep Makmun mengklaim tanah milik bapaknya. Padahal, bapaknya hanya pekerja di keluarga besar Nawisan. Asep Makmun juga mengaku diberi tanah oleh Pak Bagio. Namun, kesaksian Pak Slamet dan Pak Unus menyebut beda usia 40 tahun antara Asep Makmun dan Pak Bagio. Juga sejak tahun 1970-an Pak Bagio nggak pernah datang. Di lapangan atas, dukungan hanya untuk kepentingan umum, bukan untuk keluarga Asep Makmun dan kaki tangannya. Cek kesepakatan tahun 1977 dan 1999, serta PBB Didi Koswara seluas 15.000 meter. Berikut modus mafia Tanah Dago episode 5 versi Kampung Cirapuhan. Selain riwayat tanah yang kurang tepat, luasnya juga tidak sesuai dengan kenyataan. Di lapangan bawah, mafia tanah menyerobot lahan Pak Bagio yang dipinjam untuk Masjid Aresem. Mereka juga menyerobot lahan garapan Muhammad B. Yaman dan warga lainnya. Mafia tanah berkolusi dengan Iwan Surjadi dari PT Batu Nunggal Indah. Mereka juga bekerja sama dengan oknum ketua RW Nis Jiwa Dago Elos, Ismail Tanjung, dan Aput Sukendar, oknum Erobamis Sor 1 Cirapuhan. Sertifikat di Cirapuhan nomor 33 juga bermasalah. Mereka menyerobot lahan pribumi dan jalan warga. Asep Makmun dan keluarganya bermasalah dengan banyak pihak. Warga pribumi tidak berani melawan karena diintimidasi oleh jaringan mafia Tanah Dago, Toyo. Episode 6 dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap jaringan mafia tanah yang menciptakan kekacauan. Mereka menekan penduduk asli dengan mencampurkan mereka dengan pendatang yang melakukan urbanisasi. Kaki tangan mafia tanah berusaha menguasai dan menyerobot lahan penduduk asli. Mafia tanah ini mengintimidasi dan menghalangi penduduk asli mendapatkan hak atas tanah mereka. Mereka juga memprovokasi antar keluarga penduduk asli, Yipui, satu golongan didukung untuk menyerobot lahan saudaranya. Hal ini membuat batas dan riwayat tanah menjadi tidak jelas. Pendatang yang tidak ada kesepakatan malah mendapatkan tanah. Hubungan keluarga penduduk asli pun terputus. Mafia tanah berusaha menyembunyikan hubungan darah penduduk asli. Alhamdulillah, sekitar tahun 2010, kami temukan garis hubungan darah penduduk asli. Analisa, penelitian, dan penyelesaian mafia Tanah Dago perlu dilakukan. Dasyo. Alhamdulillah, sejak sekitar 20 tahun lalu kami mulai mempelajari riwayat tanah. Kami juga mempelajari riwayat warga yang turun-temurun dan hal-hal terkait lainnya. Berbagai berkas dokumen negara dan berkas warga telah kami kumpulkan. Namun, beberapa dokumen hilang atau rusak karena rumah sering bocor. Kami memilah mana data atau keterangan yang dusta dan mana yang jujur, meski pahit diungkapkan. Ada yang bertanya siapa Muller bersaudara? Analisa, penelitian, dan penyelesaian mafia Tanah Dago perlu dilakukan. Kami mengetahui Muller dari langkah mendekati tanah dan Asep Makmun Cies. Kami melihat Muller dari cermin yang diperlihatkan oleh Asep Makmun dan jaringannya. Episode Sadiu dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap jaringan mafia tanah yang sangat terorganisir. Mereka bekerja sama dengan berbagai oknum. Jaringan mafia ini melibatkan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, mosi. Bahkan, sebagian orang yang menikah dengan penduduk asli diajak mengkhianati saudaranya. Mereka juga dibantu oleh oligarki atau pemodal, seperti Iwan Surjadi yang beralamat di Budi Asih nomor Sen, 25, Bandung. Dengan bantuan mereka, tanah penduduk asli dijual dengan harga di bawah standar. Bahkan, seringkali tidak ada ganti rugi sama sekali. Parahnya, mafia tanah ini bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali dari satu objek. Contohnya, SHM Didi Koswara atau Iwan Surjadi yang awalnya pinjam dari Pak Bagio dan garapan warga, misalnya Pak Yaman, lalu dijual ke pamannya bernama Ada, kemudian dijual lagi ke Iwan Surjadi dan digarap oleh adik atau anak mantunya. Modus operandi ini menunjukkan betapa terorganisirnya jaringan mafia tanah di Dago. Episode ini membuka mata kita akan praktik kotor yang merugikan penduduk asli. Kasus tanah yang melibatkan bos mafia telah menggemparkan.
Tanah Pak Bagio 400 hingga 700 meter dipinjam fasilitas umum masjid, namun kemudian dibeli luas jadi 700 meter. Ada apa bos Batu Nunggal beli tanah bekas TPA? Penyerobotan jadi hadiah 80 meter lalu 270 meter Didi Koswara untuk Ketua RW Sentul 2, Dago Elos Ismail Tanjung 8% 8M, bonus balik layar tergugat dan pendataan tergugat Ketua RW Sentul 2 Dago Elos Asep Makmun sebagai pembela isidentil, Ketua RW Sentul 1 Cirapuhan Apud Sukendar dan oknum aparatur. Rupanya target 100 miliar hingga 1 triliun hingga tanah puluhan meter. Keluarga besar Pamenpati TNI dan Polri diserobot dan dilaporkan polisi tahun 2012. Sejak tahun 2007 sudah diberi tanda batas pohon alpukat dan sirsak, Pai. Bos mafia tanah Iwan Surjadi kebal hukum pada dana bansos tahun 2014. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus sekarang merugikan warga kampung Cirapuhan dan negara 100 miliar hingga 1 triliun. Mafia tanah saling gugat Dago, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Tonton film Keluarga Muller durasi 4 jam 40 m. Oh janten bapak teh ngagales di iya Di Ramana nih. di mana Ini nih Ramana Asep Mamun. mohon terus Lanceuk gitu di tadinya baheula. terus di gitu diuwihkeun deui ka iya Teu Ka dianggar Didi. we garapan mah didinya aya. mohon Teu diwihkeun. maksudna teh di Silas galian. dititipkeun gitu Nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Jeung mohon naik ke kemari teh si dia ku iya dijual. ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Kasus Tanah Dago Mafia Tanah Kolusi Saling Gugat, episode 8 mengungkap pola yang sama. Modus mafia tanah ini mengacaukan batas tanah dan riwayat tanah pribumi asli. Pada tahun 1992, Tanah Pak Bagio, fasilitas umum seluas 400 meter hingga 700 meter tanah, dan 600 meter garapan warga lainnya juga diambil. Tanah tersebut diatasnamakan Didi Koswara seluas 270 meter. Ismail Tanjung atau Iwan Surjadi seluas 868 meter. Lalu sandiwara konflik Dago Elos melawan Muller muncul. Pada tahun 2002, wilayah kampung Cirapuhan RW 01 diubah menjadi Dago Elos RW 02. PBB seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara, lalu dialihkan ke Dedi M. Saad. Begitu halnya tanah Tommy, tanah Unus, tanah makam diubah. Berita terbaru tentang mafia tanah Dago Elos kembali mencuat melakukan gol bunuh diri. Episode 9 kali ini mengungkap modus operandi yang hampir sama. Pada tahun 2008, keluarga Asep dan Didi menjadi target utama Iwan Surjadi, oligarki mafia tanah saling gugat. Anehnya tahun 2012, Muhammad B. Yaman dilaporkan ke polisi dan lurah. Juga dituding provokator dan anehen ya keluarga Asep dan Didi tenang saja ketika itu. Pada tahun 2016, Didi Koswara, Asep Makmun, Apud Sukendar, Alosana dan kelompoknya menjadi tergugat utama Muller, bersaudara. Anehnya tahun 2024, pengadilan, polisi, dan lembaga pemerintah yang sibuk, dan Muhammad B. Yaman juga jadi korban lagi. Didi, Apud, Alosana tenang-tenang saja. Karena ini, modus mafia Tanah Dago adalah saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Keluarga Didi Koswara dan Asep Makmun malah berkolusi pada kasus dulu dan sekarang. Maka siapapun yang menang, negara dan warga kampung Cirapuhan dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun rupiah. Silahkan cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Ada penjelasan dan bukti dokumen. Kolusi mafia tanah saling gugat di Kampung Cirapuhan dan Dago Elos pada episode 10. Peranan beberapa oknum tokoh masyarakat dan oknum tokoh agama terlibat dalam mengkondisikan keadaan warga. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan warga tentang riwayat tanah. Warga yang tidak paham dijadikan pion untuk diadu domba dengan aparat. Oknum tokoh agama juga berperan dalam situasi ini. Mereka meredam warga yang paham riwayat tanah agar tidak ikut serta. Ini membuat warga yang seharusnya bisa membela haknya menjadi pasif. Warga kampung Cirapuhan dan jamaah masjid terjebak dalam situasi sulit. Jika tergugat atau penggugat menang, hak mereka bisa hilang sementara oknum Thomas,
dan oknum toga meredam DSN mengintimidasi. Mereka terpaksa diam karena takut diintimidasi. Sementara itu, jaringan mafia tanah tetap untung, siapapun yang menang. Silakan cek putusan pengadilan negeri, sesuaikan data tergugat dengan data warga yang tidak tergugat. Peran oknum tokoh masyarakat dan oknum tokoh agama bantu oligarki dan oknum aparatur praktik mafia dago berlangsung sekitar 40 tahun ini sangat merugikan warga dan negara. Silakan Anda renungkan manakah yang masuk logika gugatan Mueller atau kolusi Mueller dengan para tergugat. Cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan untuk penjelasan dan bukti dokumen. Hukum bukan ilmu pasti. Kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan menimbulkan pertanyaan besar. Saksi dan ahli hukum saat ini membuktikan bahwa pengadilan bisa jadi salah. Allah memberikan kita nurani dan akal yang sesuai dengan logika. Pembunuhan Vina, konflik Dago Elos, dan pembunuhan Uci 31 Mei 2023 dengan uang damai 10 juta juga menjadi sorotan. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan telah menulis surat ke berbagai pihak. Presiden, Gubernur, Menteri, DRP, dan lembaga lainnya. Apakah keputusan pengadilan dan bukti otentik yang ternyata bisa dimanipulasi sesuai dengan nurani dan logika? Pemerintah harus membentuk tim independen yang kredibel dan penuh integritas untuk meneliti kasus-kasus ini. Pemberitaan dan keputusan pengadilan tidak selalu mencerminkan kebenaran. Kita memiliki logika dan nurani yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk berjuang melakukan reformasi, untuk menegakkan keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Untuk itu, mari bersama-sama memastikan bahwa keadilan dan kebijaksanaan benar-benar tercapai. Anda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk perubahan. Penyelesaian konflik sosial, cek versi Kampung Cirapuhan, atau versi Nawisan Kurma. Berkas Pengadilan Negeri Bandung ada keterangan hak Eigendom Verponding Buraminten. Bahkan tergugat lebih dulu bersiap sebelum digugat, yaitu 1 Juni 2016. Ada 3 poin penting untuk diperhatikan. Pertama, pemberitaan yang ada hanya Eigendom Verponding Mueller. Padahal Buraminten juga menggunakan hak barat Eigendom Verponding, yang sudah tak berlaku pada tahun 1980. Kedua, Buraminten sepakat dengan Asep Makmun semua tergugat adalah penggarapnya sehingga warga Dago Elos juga dirugikan. Ketiga, lokasi objek paling luas, 4 hektar lebih, yaitu Eigendom Verponding 374/2, berada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung, bukan di Dago Elos RW 02, namun Cirapuhan RW 1. Hanya ada 3 orang yang digugat. Pada berkas tahun 1997, luas tanah warga Dago Elos kurang dari 1 hektar, sementara objek yang digugat mencapai lebih dari 6 hektar lebih. Itu 3 poin penting dan jaringan mafia tanah telah beroperasi sejak 1918. Untuk itu, pemerintah diharapkan membentuk tim independen, cek film keluarga Mueller durasi 4 jam. Bahkan keluarga besar TNI Polri juga menjadi korban dari jaringan Asep Makmun, Didi Koswara, dan rekan-rekannya. Warga Kampung Cirapuhan dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun, karena ini kolusi saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami sampaikan, kami dari Nawisan Kurma. Jadi kami bukan hantu-hantu yang melayang-layang di pertanahan kawasan Nawisan Kurma. Jadi Nawisan Kurma artinya tanah-tanah yang dulunya pernah diduduki Nawisan. Bukan tanah Nawisan, tapi pernah diduduki Nawisan. Kurma mudah-mudahan penuh karomah. Itu artinya Nawisan Kurma. Nah, adapun ini dukungan dari warga-warga pribumi, warga-warga yang asli, bukan melayang-layang. Nah, ini ditandatangani oleh warga-warga pribumi tahun 2010. Nah, dari sini kami sebenarnya udah memperkirakan bahwa mafia-mafia tanah ini akan kemudian hari akan muncul. Nah, ini tanda tangan pribumi. Nah, ini rangkap lebih dari 1. Nomor 1. Ini nomor 1 juga nih. Ini nomor 1 juga nih. Ini nomor 1 juga.
Ini nomor 1 juga, karena memang ini berdasarkan kerelaan pribumi, berdasarkan kebersamaan pribumi untuk memperjuangkan lahan-lahan ini. Bukan untuk menguasainya, tapi gimana mengolah lahan ini agar bisa mendapatkan manfaat, baik itu untuk pribumi. Jadi perang ini bukan pribumi lawan pendatang, bukan perang Dagoelos lawan Cirepuhan, bukan perang ulama lawan jamaah, tapi ini perang mafia tanah. Tuh, ini nomor KTP 2010. Ini ada yang udah meninggal ini. Jadi anak turunan Nawisan itu sekarang lebih kurang jumlahnya 500 hingga 1000 jiwa. Ini kepala-kepala keluarganya ini. Tak ada pun Muller FS Dagoelos yang mana yang pribuminya. Saya kemarin ke saudara Angga bilang pribumi Dagoelos adalah leluhur Kang Jana tukang panggul. Itu pun tahun 1900-an, sedangkan ini 1800-an. Buktinya adanya makam. Nah, ini kepala keluarganya ini. Ini ada materai ini, masih 6.000. Karena ini dibuat tahun 2010. Ini kita nggak menyerahkan ke BPN Kota Bandung karena kita sendiri memahami bahwa masih adanya kaki tangan mafia di BPN dan beberapa instansi. Jadi banyak berkas-berkas yang kita tanda tangani sebelum adanya sidang gugatan Muller FS Dagoelos. Sebagaimana telah kami sampaikan, ada Buraminten lah, ada Iwan Surjadi PT Batu Nunggal, ada Dedi Muhammad Saad. Nah, itu nggak tahu itu siapa itu. Itu hantu yang melayang-layang. Maksudnya dia di sini aja itu nggak punya peranan, gitu. Cuma dia begitu karena mafia tanah ini mengorganisasinya benar-benar sehingga seolah-olah bisa menjadikan dasar hukum. Padahal dasar hukum yang sah adalah berketuhanan. Nah, kami sebagai orang muslim mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau di Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Nah, gimana mungkin penipu lawan penipu menghasilkan kekuatan hukum yang berketuhanan yang Maha Esa? Untuk itu kami mohon kepada Panglima tertinggi Republik Indonesia, baik sekarang maupun yang akan datang, yaitu Presiden, berikut jajarannya, DPR MPR, berikut jajarannya, Panglima TNI, Menhankam, Menteri Luar Negeri, berikut jajarannya juga ke BPN, juga kantor pajak bumi dan bangunan untuk mendukung kita, juga kepada Mahkamah Agung, mohon dibatalkan sidang perdata Muller FS Dagoelos. Yang terkena dampaknya itu warga-warga pribumi. Sekali lagi kami tegaskan, itu nggak ada. Alosana pun itu memang ibunya nikah sama Elim. Tapi keberpihakan Alosana, bahkan saya sendiri minta izin kepada pribumi mengenai Alosana. Udahlah, gimana pemerintah masalah Alosana.
Sekarang udah almarhum Alosana. Sekarang yang tinggal Didi Koswara sama Asep Makmun dan mafia-mafia kaki tangannya yang lainnya. Adapun Aput Sukendar juga udah almarhum, Ismail Tanjung udah almarhum. Didi Koswara lebih kurang usianya 74. Asep Makmun lebih kurang usianya sekitar 65-an. Untuk itu kami mohon kepada pemerintah segera membereskan masalah-masalah di Cirapuhan ini. Sekali lagi, Nawisan Kurma itu bukan berarti tanahnya Nawisan, tapi tanah yang pernah diduduki Nawisan, mudah-mudahan penuh karomah. Tak itu yang kami mohonkan. Kami adalah pejuang-pejuang yang di tebing, Pak, bukan di pinggir jalan. Dan kami juga menghormati hak-hak Dinas Perhubungan, kantor pos, dan masjid, juga fasilitas umum. Nah, sekarang fasilitas umum lagi diacak-acak sama mafia tanah. Ini yang membuat bingung. Baik itu pemerintah maupun warga pribumi. Jadi warga pribumi sendiri bahkan bingung juga. Dan ini juga langkah-langkah ini juga udah pernah kami sampaikan solusi-solusi kepada Lurah Dago ketika itu Pak Sahuri, gimana? Tolong ini pribumi masa nggak pegang secuil kertas pun surat tanah padahal leluhurnya udah bertahun-tahun. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dimulai sekitar tahun 1850. Kampung Cirapuhan asal kata Cipanyepuhan, yang berarti besi tempah, tempat tinggal para petani, atau pekerja pembangunan rel kereta di Bandung Purwakarta, atau Bandung ke Garut. Cipanyepuhan meliputi Dago Pakar, Dago Jati, Cigadung, Dago Biru, dan Curug Dago. Setelah membuat gua Belanda, pada tahun 1918 atau 1923, kolonial Belanda bernama Simongan menduduki Bukit Dago dan membangun pabrik di Terminal Dago, membuat surat Eigendom 3740 dan 3741. Keluarga besar Nawisan menduduki lahan Cirapuhan Timur, sekarang Cipaheut, Kabupaten Bandung, Cirapuhan Barat, sekarang Cirapuhan, Kota Bandung, dan Sawargi depan Terminal Dago. Nama anak putri Nawisan dan menantu Nawisan, Neh Okoh nikah dengan Hasim. Anak cucu dari keluarga inilah yang menaungi Ahya, tapi dibalas dengan penyerobotan lahan oleh anak Ahya. Ahya bapaknya Asep Makmun, Ahya mertua Didi Koswara. Ne Eyong nikah dengan Mardasih, Ne Ewung nikah Karmita alias Kartasasmita, Ne Emeh nikah dengan Adikarta. Simongan secara sepihak membuat Eigendom Verponding 37442 dan 644 di Kampung Cirapuhan, Kota Bandung. Ini tidak sah karena pribumi lebih dulu menduduki lahan tersebut, bukti dengan adanya makam Nawisan dan anak-anaknya. Silahkan pemerintah tinjau lokasi, informasi lebih lanjut bagian lanjutan. Anda dapat menjelajahi juga versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Penggunaan kawasan Kampung Cirapuhan. Setelah Indonesia Merdeka, kawasan Kampung Cirapuhan digunakan untuk perkebunan dan penggalian pasir. Beberapa bagian Kampung Cirapuhan sebelumnya sudah dibangun menjadi rumah, makam, dan fasilitas umum. Daftar penduduk pribumi diantaranya adalah keluarga Nawisan, Ewis Omah binti Tomi Rokayah, keluarga Nawisan, Pak Bagio, Slamet bin Karto, Icih Unus, Duhli, Johan Rohimat, Anda bin Isah Juha, amanah keluarga Nawisan, Dedi, Uki, Acih binti Juanta yang nikah dengan Misnan anak Eyong binti Juanta. Tahun 1969 tercatat ada pendatang bernama Ahya, dan adiknya bernama ada juga Didi Koswara, yang berasal dari kota Subang yang dipekerjakan jadi penggali pasir atau anemer. Masjid Al-Hikmah dibangun di lahan Pak Bagio pada tahun 1968. Namun, pada tahun 1974 hingga 1984 atau 1999, Kampung Cirapuhan dijadikan tempat sampah oleh pemerintah pada bekas galian pasir ditimbun dengan sampah dengan kedalaman 10 meter hingga 70 meter. Penyerobotan. Pada tahun 1980-an, terjadi penyerobotan lahan oleh jaringan mafia Tanah Dago, yaitu pelaku Asep Makmun dan Didi Koswara.
Asep Makmun dan Didi Koswara mulai menyerobot lahan keluarga Nawisan, yaitu Ewis Omah binti Tommy Rokayah seluas 80 meter juga jalan warga. Selain itu, mereka juga menyerobot lahan Pak Bagio yang dipinjamkan ke warga kampung Cirapuhan seluas 400 hingga 700 dan tanah di sekitarnya seluas 500 hingga 700 meter, hingga total yang diserobot adalah sekitar 100-300 meter. Lalu pada bagian lainnya lahan garapan warga atau lahan negara yang diserobot sekitar 1 hektar. Sebelumnya lahan atas dikerjabaktikan oleh warga untuk lapangan bola dan untuk perkebunan, sementara itu bagian bawah untuk rumah, fasilitas umum dan kebun. Warga kampung Cirapuhan diintimidasi dan dihalangi hak pengajuan pertanahan, namun jaringan mafia tanah membuat PBB seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara, kemudian dialihkan ke Dedi M. Saad, beralamat JL Roket 1 Komplek Armet Cipageran Cimahi Utara, oleh jaringan mafia Tanah Dago dioperalihkan ke kaki tangannya, sehingga tahun 2008, 2009, hingga kini tahun 2024, kembali dijadikan tempat sampah dengan membuang galian pondasi pembangunan Hotel Wirton Dago, dan juga dijadikan hunian kaki tangan jaringan mafia Tanah Dago, Kampung Cirapuhan RT Kumen 7 RW 01 Dago. Bandung wilayahnya dirubah jadi Dago Elos olah jaringan mafia tanah untuk modus saling gugat. Pemerintah harus membuat tim independen untuk informasi lengkap. Untuk info lebih lanjut, cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Hari ini saya ingin membahas tentang surat terbuka yang ditujukan kepada Komnas HAM dan Ombudsman. Surat ini mengungkapkan dampak dari penggalian pasir secara masif di Kampung Cirapuhan yang merugikan pribumi lalu dijadikan tempat pembuangan sampah oleh pemerintah. Amerta, sejak tahun 1974 TPA menyebabkan kerusakan ekologis dan kekurangan air bersih bagi lebih dari 100 kepala keluarga. Disponsori Ketua Komisi B, Endrizal Nazar Wakli DPRD HE Warso dan Sekda juga Wali Kota Bandung Dada Rosada. Ketua RT Sodociu, Muhammad B. Yaman, dan Ketua RW Syoro 1, Sisye Mulyana, untuk mengatasi masalah ini dengan berunding di Rut PDM Maman Budiman. Setelah 30 tahun, Alhamdulillah tahun 2005, warga kampung Cirapuhan mendapatkan air bersih. Namun, upaya untuk memberantas jaringan mafia tanah yang ada sejak tahun 1980-an masih perlu dukungan. Kami memohon agar Komnas HAM dan Ombudsman dapat mendukung kami dalam memberantas jaringan mafia tanah yang merugikan masyarakat. Kami juga meminta agar lembaga lainnya merespons surat kami secara tertulis dan pemerintah membentuk tim independen. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk informasi lebih lanjut, cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Mari bersama-sama berjuang untuk keadilan. Terima kasih. Halo semuanya, kita akan membahas mengapa mafia tanah beraksi di Cirapuhan. Asep Makmun dan Didi Koswara coba konfirmasikan siapa bapak dan kakeknya, bagaimana riwayat datang ke Cirapuhan. Asep Makmun, anak dari Ahya yang juga mertua Didi Koswara, dinaungi oleh pribumi Tommy Rokayah dan diberi pekerjaan sebagai penggali pasir atau anemer. Kenapa mafia tanah berani beraksi? Karena kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan mayoritas anak turunan Nawisan adalah perempuan. Mafia tanah, oknum warga, oknum aparatur, dan oligarki menganggap mereka sasaran empuk. Alhamdulillah. Pada tahun 2007, Ketua DPR Kota Bandung, Husni Mutakin merekomendasikan warga RT 07 RW 01 Cirapuhan untuk mendapatkan pendidikan tinggi UPI Bandung. Namun, warga menolak bantuan uang 1,5 juta dari Sekda Wali Kota Bandung. Warga minta masuk sekolah tinggi bukan uang. Dan tahun 2009 Depsos membantu pembentukan kelompok usaha bersama atau KUBE, tapi gagal karena intervensi oknum. Dengan swadaya warga membentuk KUBE, Kelompok Usaha dan Sosial Rakyat Madani atau KURMA, Nawisan Kurma. Semoga Allah memberkahi tanah yang pernah diduduki Nawisan, amin. Untuk itu, mohon dukungan semua pihak untuk memberantas sandiwara mafia tanah ini. Pemerintah perlu membentuk tim independen. Untuk info lengkap blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma,